Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita sampai melihat kitab Amsal pasal 9. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Amsal dibagi beberapa bab, 1 sampai dengan 8 itu satu bab sampai 9 yang mengajarkan tentang ajaran dari ayah. Kemudian sampai 10 itu kumpulan Amsal Salomo. Jadi pasal 9 adalah kesimpulan dari pasal 1 sampai dengan pasal 8. 1 sampai dengan 8. Di pasal ini ada kespesialan sendiri, yaitu tentang undangan, tentang pesta. Ada 2 undangan. Kita juga merasa Tuhan sangat spesial juga. Hari ini para staf gereja pergi ke beberapa rumah staf gereja, ke sana ke semari. Di rumah yang berbeda mereka menyiapkan makanan khas yang dari keluarga dari Taiwan menyiapkan makanan Taiwan, yang dari Singapura, Malaysia juga menyampaikan khas makanan mereka sendiri. Mereka berusaha bagaimana menarik agar orang bisa singgah ke rumahnya, datang ke rumahnya untuk melihat. Dan hari ini kita juga ada 2 undangan, seperti 2 pesta. Seperti adalah undangan, boleh dikatakan satu undangan perempuan yang berhikmat, yang satunya yaitu undangan perempuan bebal. Undangannya adalah sama. Ayat keempat, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada mereka yang tidak berakal budi katanya. Sama dengan di ayat 16. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada orang yang tidak berakal budi. 2 undangan ya dengan tema hari ini. Undangan sama, pilihan antara hidup dan mati. Sama, duanya mengundang orang untuk menghadiri undangannya. Bagaimana kita memilih undangan ini, atau sebelah sini atau di sebelahnya? Yang ini tergantung dari antara hidup dan mati kita. Ayat 1 sampai dengan 6 adalah undangan perempuan berhikmat yang mengandung kehidupan. Di ayat ke 13 sampai dengan 18 adalah undangan perempuan bebal yang membawa pada kematian. Di tengah-tengah ada 7 sampai 12, yaitu pilihan yang berbeda yang menghasilkan akibat yang berbeda juga. Kita hari ini merenungkan undangan ini, apa perbedaannya. Di sini dikatakan siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Apakah merasa kamu juga tidak berpengalaman? Dia mengundang orang yang tidak berpengalaman dan tak berakal budi. Kalau kamu merasa kamu tak berpengalaman, maka kamu masuk dalam undangan bagian ini. Ini adalah titik utama. Jadi kita harus mengaku bahwa ada kalanya segala sesuatu kita tidak tahu. Kita merasa pengalaman kita sedikit. Kita perlu akan bantuan orang. Dengan orang yang demikianlah yang diundang. Jadi merasa diri tidak berpengalaman dan tidak berakal budi. Ya, sesungguhnya mereka kalau demikian berkata, banyak orang yang tidak mau pergi. Tetapi kalau berkata, datanglah kemari agar kamu lebih baik dan lebih berhikmat, mungkin banyak orang yang mau pergi.
Karena kamu merasa pengen banyak lagi berhikmat dan lebih pintar lagi, lebih lancar lagi. Jadi kamu perlu untuk masuk dalam undangan yang demikian. Kamu mengaku bahwa pengalamanmu tidak cukup, hikmatmu tidak cukup, dan banyak sekali segala sesuatu kamu tidak paham. Ini adalah satu merendahkan diri. Orang inilah yang diundang. Di sini saya menerangkan ada perumpamaan biar agak lebih jelas. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal katanya. Kalau kamu merasa kamu tidak berpengalaman, kamu tidak berakal budi, kamulah yang diundang. Ada sebagian orang tidak diundang. Di sini dikatakan dengan jelas di ayat ke-7. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh pada dirinya sendiri, dan mengecam orang fasik mendapat celah. Kita ingin lebih banyak lagi berhikmat, tapi harus tahu di mana kita tidak cukup. Tapi banyak orang merasa dirinya tidak punya masalah. Ada sebagian orang merasa mereka tidak bermasalah sehingga mencemoohkan orang lain dan merasa sangat lihai sendiri. Kalau kamu berkata ini, kalau kamu demikian tidak baik, maka kamu akan dimarah dan dicemoohkan orang. Kamu akan dikecam oleh orang fasik, mendapatkannya. Sehingga orang yang sombong, yang suka mengecam, yang suka menghina, mencelahmu. Jadi di sini harus agar kalian paham, orang yang demikian tidak akan diundang, sebab kamu akan mendapat celah. Kamu mengatakan yang memberitahukan ini, malah kamu akan mendapatkan ejekan, dapat dihina. Di ayat ke-8 dikatakan, janganlah mengecam orang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Jadi mereka tidak mau mendengar. Pencemooh tidak mau mendengar. Bahkan dia bukan hanya tidak mau mencekam, bahkan benci akan kamu. Orang yang demikian, ada lagi orang lain, orang yang kamu bilang kalau dia punya masalah, maka orang itu akan berterima kasih padamu, sebab orang bijak akan mengasihimu. Di sini bijak dengan yang kita anggap hikmat itu tidak sama. Di sini, di Amsal ini, hikmat dikatakan satu sikap. Kalau kita mendengar teguran orang, kita menerima akan kecaman orang, maka kamu akan mau untuk berubah, maka kamu akan semakin banyak pengertian dan makin berubah, dan akhirnya kamu menjadi orang yang berhikmat. Jadi berhikmat itu bukan sejak ada dari lahir, jadi itu dari sikap kita sendiri. Kita berkata, oh terima kasih kamu telah memberitahuku, oh terima kasih, di mana aku punya masalah tolong beritahukan kepadaku. Lain kali orang yang demikian semakin lama semakin berhikmat, semakin menjadi orang bijak. Bukan orang yang punya hikmat yang mau mendengar kecaman orang, tetapi orang yang bijak, yang berhikmat, yang mau mendengar, maka mereka makin lama menjadikan seorang yang berhikmat dan bijak.
Kalau sebaliknya orang yang tidak mau ditegur atau dididik, dia merasa kamu sendiri yang punya masalah, maka dia tidak mau mendengar didikan orang atau teguran orang. Apakah seseorang bisa masuk dalam dalam undangan ini? Itu tergantung dari sifat kita. Di ayat ke-9 dikatakan, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Orang bijak semakin lebih bijak karena dia menerima nasihat orang lain. Ini adalah sifat atau moral dari seseorang. Jadi kita bisa merenungkan diri kita sendiri. Apakah sudah lama orang tidak pernah menasehatiku? Bisakah? Dan kamu akan berkata dalam hatimu, aku bukannya bukan orang yang tidak mau menerima nasihat orang. Tetapi ada orang yang merasakan kalau kamu tidak mau menerima nasihat orang lain. Dan juga kita harus memberitahu pekan pada diri kita sendiri agar kita mau menjadi orang yang rendah diri dan terbuka. Kita mau menerima nasihat. Bahkan ada orang yang berkata yang benar, mengajari yang benar, kita harus berterima kasih. Dan mungkin orang yang ingin mengajar kita lebih baik lagi, kita harus berterima kasih kepadanya. Di lain posisi kita lihat apakah orang itu memang mau menasihati kita janganlah merasa diri kita benar sendiri. Sebab dikatakan janganlah mengecam seorang pencemooh, maka dia akan mencemoohkan kamu. Janganlah mengecam pencemooh supaya kamu jangan dibenci. Jadi janganlah kita menjadi orang yang mengecam orang lain. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Kita harus masuk hari ini, undangan di hari ini. Hari ini ada 2 undangan. Kita mengaku kita adalah orang yang tak berpengalaman, yang tidak berbudi, baru bisa diundang dalam bagian ini. Orang yang pencemooh atau yang mengecam, mereka tidak masuk dalam undangan ini. Bagaimana kita bisa melihat diri sendiri? Apakah kita orang yang pencemooh atau yang mengecam itu? Di ayat ke-10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Bagaimana kita punya hikmat dan bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang baik. Targetnya di mana? Patokannya di mana? Kita ada baik, antara baik dan yang jahat, kita harus ada patokan. Atau kita mengatakan apa kita sendiri mengambil keputusan, aku sendiri mengambil keputusan. Itu harus semua itu harus punya patokan atau target. Kalau sendiri mengambil menurut keputusan sendiri akan banyak masalah, sebab hati manusia penuh dengan kalau kita penuh dengan hati kita pun dengan cara kita yang penuh dengan tipu muslihat, maka akan semua itu akan merupakan satu masalah yang menimbulkan masalah yang besar. Kita harus mengaku Allah Tuhan semesta, firman-Nya itulah yang benar dan menjadi patokan bagi kita, target bagi kita. Demikianlah maka kita akan masuk dalam permulaan hikmat. Yang penting
kita harus merendahkan diri dan kita mengaku Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi, menggunakan patokan dari Tuhan atau target dari Tuhan, baru kita bisa masuk dalam undangan ini. Atau kita menggunakan target Tuhan, maka kita dalam ukuran Tuhan, maka kita bisa mengambil keputusan sebagai keputusan dalam hidup kita. Di pasal 9 ayat 1 dikatakan, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Rumah ini sangatlah kokoh. Masih memotong ternak sembelihan, campuran anggurnya, menyediakan hidangannya. Tuan rumah ini mempunyai persiapan, dia memberikan pengorbanan dan bahkan dia menyuruh pelayannya untuk berseru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota untuk mengundang orang. Kemudian pada waktu kamu mendengar, kalau kamu mau mendengar, maka kamu masuk, kemudian kamu akan mendapatkan. Tapi kamu akan merasa undangan pesta ini sangat banyak sekali. Sebelah sana juga mengundang, seharusnya aku pergi ke mana, di rumah yang mana. Jadi kamu harus bisa untuk memilih. Sebab setiap toko juga mengatakan mereka juga yang terbaik. Tapi ukuran yang terbaik itu sampai di mana? Di ayat ke-6. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Harus berjalan dalam jalan pengertian. Jadi, undangan perempuan berhikmat ini, ya, dengan yang dia inginkan, yang yaitu mengikuti jalan pengertian. Jalan pengertian adalah target bagi dia. Jadi pada saat kamu mau tambah berpengalaman, kamu harus jalan dalam jalan pengertian, dan segala sesuatunya bisa terbuka. Kamu tidak takut orang lain tahu, tidak takut menjadi omongan orang lain, bahkan kamu tidak takut kamu dikucilkan, sebab bagaimana yang nyata itulah yang kamu berikan. Ada kalanya orang berbicara pada saya, aku beritahu kamu sesuatu, tapi kamu jangan bilang sama orang lain ya. Nah, maka aku akan berkata kepadanya, jangan kamu beritahu aku, sebab aku akan bilang, setidaknya istriku pasti akan tahu. Setidaknya kalau Pastor Joshua dan Simo bertanya, pasti aku akan omongkan, beritahu. Ya, memang tidak segala sesuatunya, tidak semua aku akan bilang pada Pastor dan Simo. Kalau terlalu banyak kan pasti memusingkan. Kita terhadap pimpinan kita harus terbuka, yang harus diutarakannya kita harus beritahu. Dan juga masalahmu belum tentu aku beritahu. Aku ingin kamu mengerti bahwa kalau kamu memberikan tahu kepadaku, akhirnya akan punya nasib yang demikian. Jadi ini keputusan darimu, maukah kamu beritahukan atau aku, yaitu dalam terang, terbuka, dan jelas. Tidak akan sembunyi-sembunyi. Tidak takut orang lain tahu. Jadi undangan ini yang titik utamanya yaitu terang, yaitu
Jadi tidak ada yang tersembunyi. Seperti dikatakan, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Aku ingin sekali buang kebodohan ini. Tetapi bagaimana cara membuangnya? Karena kebodohan ini selalu menempel padaku. Suruh aku buang, aku pun tidak tahu bagaimana buang. Ya, itu jalan pengertian. Kamu harus hidup dalam jalan pengertian. Segala sesuatunya boleh diberitahu. Ya, memang kamu tidak perlu untuk memberitahukan pada orang lain segala sesuatunya, sebab belum tentu semua orang ingin tahu. Tetapi kamu tidak takut orang lain tahu. Yang penting kamu terbuka, maka jalan ini adalah benar. Ini adalah undangan hikmat. Undangan kebodohan, yaitu undangan perempuan bodoh. Kita lihat cara omongan pun berbeda. Kemudian di ayat 17, air curian manis dan roti yang dimakannya dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Mencuri atau sembunyi-bunyi ini adalah tidak bisa terbuka, dirahasiakan. Kita bisa mencuri, orang rumah tidak tahu. Kalau orang lain tahu, itu namanya merampas. Jadi itu dalam kegelapan dan sembunyi dan rahasia. Dan pula rasanya tidak perlu berkorban, sebab itu adalah curian. Tapi caranya sangat punya masalah. Jalan ini akhirnya akan membawa kita pada dunia orang mati. Air, mengapa air ini bisa menjadi manis? Saya terpikir lagi dengan satu contoh. Sekarang kita malah melihat masyarakat kita sedikit. Buku yang keluar di masyarakat sedikit. Coba kamu bilang bahwa buku ini adalah buku yang terlarang. Maka benarkah? Langsung akan membuka dan melihat. Demikianlah caranya. Orang terhadap curian, barang curian, penuh dengan ingin tahu dan punya keinginan. Jadi, air curian dan roti dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Kalau kita teruskan dengan yang sebelumnya, Amsal ada hubungannya dengan berzina. Seperti di pasal kelima, Amsal kelima dikatakan haruslah kamu minum dari suburmu sendiri. Janganlah kamu menginginkan perempuan lain selain pada istrimu. Di sini menggunakan air sebagai perumpamaan. Seperti di pasal ke-7 juga dikatakan seorang perempuan sundal yang menarik perhatian taruna muda. Dan dikatakan di sini, aku harus membayar persembahan korban keselamatan dan hari telah kubayar nasyarku. Lagi pula dikatakan di sini telah kusiapkan daging lembu, daging kambing. Suamiku tidak di rumah, kita bisa memuaskan birahi, kita mencuri, menikmati asmara. Jadi roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi. Di sini adalah perumpamaan adalah sama dengan perzinaan yang menjelaskan tentang sesuatu yang sembunyi-sembunyi. Jadi pada saat aku mengaku bahwa aku tidak berpengalaman dan tidak berakal budi, maka pada saat aku memilih
undangan yang mana. Kalau didengar dua-duanya, ya cukup baik. Undangan perempuan berhikmat ini juga punya korban memotong ternak sembelihannya. Demikian juga undangan perempuan bodoh ini juga sama. Bagaimana cara kita untuk memilih daging, sama sepertinya sama. Cuma melihat bagaimana iklan promo mereka. Di sini dikatakan kamu harus mengikuti jalan pengertian, dan sedang sebelah pihak mengatakan di sini adalah dengan curian, tidak perlu ada pengorbanan. Ini sangat semarak, sangat menggairahkan, dan di sini penuh dengan daya tarik yang menarik. Maka kalau kamu masuk, maka kamu akan terjerumus dalam dunia orang mati. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Undangan yang sama, pilihan antara hidup dan mati. Undangan ini jangan diundang bagi seorang yang pencemooh atau orang yang tidak mau mendengar nasihat, atau undangan ini tidak diberikan kepada orang yang merasa lihai. Sebab atau orang yang kalau kamu mengecam dia akan mencemoohkan kamu. Atau kamu mendidikan orang itu, dia akan mencemoohkan kamu. Tetapi undangan ini adalah bagi orang yang merasa tidak berpengalaman, yang tidak hikmatnya tidak cukup dan tidak berakal, tetapi dia rela, ia mau mengikuti jalan pengertian, maka dia akan masuk dalam undangan hikmat. Hidupnya akan panjang, bertahun-tahun hidupnya akan ditambah, umurnya akan diperpanjang, penuh dengan damai. Sedangkan sebelahnya yang jalan yang takut akan orang lain tahu, takut akan istri tahu, takut akan jalan yang dijalani dengan sembunyi-sembunyi. Jalan ini akhirnya akan menuju pada jalan dunia orang mati. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Mari memuji Tuhan kita.